Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Setio dalam kegiatan belajar fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Kita mulai dari pengertian gerak. Suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya selalu berubah terhadap suatu acuan. Contohnya, kapal yang bergerak meninggalkan pelabuhan. Dalam hal ini, acuannya adalah pelabuhan. Apa yang dimaksud dengan posisi? Posisi didefinisikan sebagai letak suatu benda pada suatu saat terhadap suatu acuan. Pada gambar di atas, posisi titik A adalah XA sama dengan 1 satuan dari titik O, dan posisi titik B adalah XB sama dengan 5 satuan dari titik O. Dalam hal ini, titik O adalah sebagai titik acuan. Posisi itu termasuk besaran vektor. Sekarang kita lanjutkan pengertian perpindahan dan jarak. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Ini termasuk besaran vektor. Sedangkan jarak itu didefinisikan sebagai panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Ini termasuk besaran skalar. Kita mulai dari perpindahan. Tadi dikatakan perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan adalah besaran vektor yang ditarik dari posisi awal benda sampai posisi akhir benda. Jadi perpindahan sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal. Pada gambar, benda bergerak dari titik A ke titik B. Maka perpindahannya adalah sama dengan posisi akhir XB dikurangi posisi awal XA, di mana delta X sama dengan perpindahan, XA sama dengan posisi awal, XB sama dengan posisi akhir. Contoh soal, seseorang bergerak sepanjang garis lurus dari titik A ke titik B seperti terlihat pada gambar di bawah. Tentukan perpindahan yang dialami orang tersebut. Nah, perpindahannya delta X adalah posisi akhir, berarti XB, dikurangi posisi awal, berarti XA. Berarti 8 meter dikurangi 2 meter sama dengan 6 meter arah ke kanan. Sekarang kita lanjutkan dengan jarak. Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Contoh soalnya, seorang anak bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Tentukan jarak dan perpindahan yang dialaminya. Kita lihat gambarnya dari A ke B, kemudian ke C. Maka jarak itu sama dengan panjang lintasan yang ditempuh. Berarti S sama dengan panjang AB ditambah panjang BC. AB itu 7 meter, BC adalah 5 meter, dijumlahkan 12 meter, itu adalah jaraknya. Sedangkan perpindahannya, yang kita lihat adalah posisi awalnya adalah di A, posisi akhirnya adalah di C, sehingga perpindahan delta X sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal, berarti sama dengan XC dikurangi XA, 3 meter dikurangi 1 meter, sama dengan 2 meter arah ke kanan. Itu adalah perpindahannya. Sekarang kita lanjutkan pengertian kecepatan dan kelajuan.
kecepatan adalah perpindahan tiap satu satuan waktu. Jadi dalam hal ini kecepatan termasuk besaran vektor. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Kelajuan termasuk besaran skalar. Kita mulai dari kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan tiap satu satuan waktu. Berarti kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Dirumuskan V sama dengan delta X dibagi T. Di mana V adalah kecepatan dalam meter per sekon. Delta X sama dengan perpindahan dalam meter. T adalah waktu dalam sekon. Kita lanjutkan dengan kelajuan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Jadi kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Dirumuskan V sama dengan S per T. Di mana V adalah kelajuan dalam meter per sekon. S adalah jarak dalam meter. T adalah waktu dalam sekon. Contoh soalnya, seorang anak berlari ke timur sejauh 400 meter dalam waktu 55 sekon. Kemudian berbelok ke utara sejauh 300 meter dalam waktu 45 sekon. Tentukan A. Jarak yang ditempuh, B. Perpindahannya, C. Kelajuan rata-rata, D. Kecepatan rata-rata. Nah, kita gambar dulu skema gerak anak tersebut. Dari posisi awal bergerak ke timur 400 meter, kemudian bergerak ke utara 300 meter. Sehingga jarak yang ditempuh, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui, berarti 400 meter ditambah 300 meter, sama dengan 700 meter. Sedangkan perpindahan adalah vektor yang ditarik dari posisi awal ke posisi akhir. Sehingga pada gambar itu adalah berupa sisi miring yang berwarna merah. Nah, untuk menghitung besarnya perpindahan, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras. Jadi perpindahan sama dengan akar 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat sama dengan akar 160.000 ditambah 90.000 sama dengan akar 250.000 sama dengan 500 meter. Sekarang kelajuannya, kelajuan rata-rata berarti jarak dibagi waktu. Tadi jaraknya sudah ketemu 700. Waktunya berarti dijumlahkan 55 sekon ditambah 45 sekon berarti 100 sekon. Berarti 700 meter dibagi 100 sekon sama dengan 7 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu. Sama dengan 500 meter dibagi 55 sekon plus 45 sekon sama dengan 500 meter dibagi 100 sekon sama dengan 5 meter per sekon. Demikian anak-anak materi untuk gerak lurus pada saat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.